يوجد جماعات على أن ينفعك بشيء إلى آخره. Sekarang dilanjutkan, idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amih. Apabila kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih di bab tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita terhadap Rabb kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amih. Apabila engkau bersyukur kepada Tuhanmu, zadaka, maka Allah akan menambahkan daripada nikmat-nikmatnya yang akan diberikan kepada kamu. Dan kita ini harus kita bersyukur. Sebagaimana kama qala fi kitabil aziz, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka akan ditambah daripada nikmatku. Berikutnya, wa in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kita mengingkari daripada nikmat Allah, maka bulan untuk Allah sesungguhnya siksaku sangatlah amat pedih. Na'udzubillah. Seperti apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana la in syakartum la azidannakum. Yang kita bersyukur kepada Allah dan akan ditambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini bukan berarti cuma mengatakan cuma alhamdulillah, cuma mengucap alhamdulillah saja, ya. Bukan cuma hanya mengucap alhamdulillah saja. Bisa bantu ini dulu. Bukan hanya batas mengucap daripada alhamdulillah saja, tetapi dengan a'malu bisa sholihat, mengerjakan sesuatu amal yang baik. Itu salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Tetapi kita malas masih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada salat wajib kita. Jangankan salat sunnah, salat wajib aja kita masih jauh, masih kadang-kadang salat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang di akhir-akhir, apalagi jauh untuk salat sunnah yang lainnya. Apabila kita sudah menjaga daripada ihfazullah yahfazuka, sebelumnya tadi, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Sebagaimana jaga Allah, jagalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan seperti apa? Hubungan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal salat 5 waktu kita dulu kita jaga. Apabila kita sudah bisa menjaga daripada salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala ihfazuka, akan menjaga engkau juga dari hal apapun, daripada masaib, daripada musibah-musibah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizuka minal masaib, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi engkau minal masaib, musibah, jamak dari musibah, masaib, daripada banyaknya musibah akan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal sholihat, dengan melakukan daripada amal-amal yang baik. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak perlu dijaga. Iya, Allah enggak perlu dijaga sama kita orang. Allah enggak perlu dijaga sama kita orang. Tapi di sini bil makna, dengan makna, dengan makna kita itu menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjaga Allah. Allah enggak harus dijaga sama kita yang minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazul, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Hubungan sholat kita, beribadah 5 waktu kita selalu connecting, itu yang apa, Nokia tuh, yang silaturahmi itu, handphone silaturahmi, connecting people. Itu connecting kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita
Sholat lima waktu itulah connecting kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga itu, maka Allah akan menjaga antum semuanya. Maka Allah akan menjaga kita semuanya. Jaga daripada zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga daripada kewajiban kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memohonkan ampun diri kita yang selalu beratus-ratus, berjuta-juta, bertriliun-triliun, bahkan tidak terhingga dosa-dosa kita pada setiap harinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah, dengan sholat itulah yang akan mengikis daripada dosa-dosa kita tadi. Ya, mudah-mudahan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa amal bisalihat, dengan melakukan daripada amal-amal yang saleh, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Ya, dengan sholat, dengan memperbanyak zikir, itulah penambah pundi-pundi amal dan penghapus daripada dosa-dosa kita. Wa ba'd wa hafizaka minal ma'asib, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya daripada segala musibah-musibahnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataka ma tarjuhu minal maqasid. Wa ataka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa ma tarjuhu, apa yang engkau inginkan. Arju, kita memohon apa yang engkau inginkan daripada minal maqsud, minal maqasid, daripada apa yang kita mau, apa yang kita kepengen, ya kan? Akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala hal itu semua. Apa yang kita inginkan, wa hibbaka maulaka, dan akan dicintai engkau oleh Tuhanmu Subhanahu wa ta'ala. Hibbaka maulaka Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala al-khalqu yuhibbunak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaruhkan di hati khalq, di hati ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbunak, untuk mencintaimu, ya enggak? Ditaruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hati orang-orang, di hati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh ciptaan Allah akan ditaruhkan rasa kecintaan untuk kita, rasa kasih sayang untuk kita. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal-amal saleh, sayaj'alu rahmanu wudda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih kelak akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditaruh di dalam hati-hati manusia tersebut. Yakni ay yuhibbuhum wa yuhibbuhum, yakni yaitu sesungguhnya, maksudnya mencintai itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita nih. Kalau seandainya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa yuhibbuhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat mereka dicintai. Yuhibbuhum linnas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat diri mereka dicintai oleh manusia-manusia. Makanya memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wa'amilus sholihat, dengan beramal yang soleh, beramal yang baik, connecting people hafizullah. Kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah sebaik-baiknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai hambanya, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada malaikat Jibril alaihi salam, innallaha qad ahabba fulan fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, orang ini, maka wahai engkau Jibril, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril akan mencintai daripada orang tersebut. Kenapa mencintai orang tersebut? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut, maka malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Summa yunadi Jibril, maka malaikat Jibril
Yunadi, berseru juga di sama, di atas langit. Innallaha qad ahabba fulan fa ahibbuhu. Sesungguhnya malaikat Jibril berseru kepada penduduk langit, Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah ahabba fulanan, sudah mencintai si fulan, fa ahibbuhu, maka bagi kalian cintailah si fulan tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka mencintailah kepadanya ahlus sama, para penghuni langit. Wa yudha'u lahu qabul fi ahli al-ardi, dan juga akan diletakkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penghuni langit sudah mencintai dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kecintaan baginya di muka bumi. Jadi semua orang, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kita apabila kita bersyukur dengan cara memperbanyak daripada ibadah kepada Allah, memperbanyak dari amal bisolihat, dan beristiqomah di dalamnya. Tidak habis di situ saja, ya, tidak habis cuma sholat 5 waktu saja. Orang yang istiqomah itu terus menerus akan menambah daripada pundi-pundi amal connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menyebabkan tambah baiknya hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menambah itu semua. Baik zikir, puasa maupun lain-lainnya yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan ke dalam orang-orang yang istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Ad-Da'illah Ustaz Saiful Anas, wa ta'ala bitul hayati, alhamdulillah juga udah hadir pada Ustaz ini ya. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Kamal juga, ada Ustaz-Ustaz yang lainnya mungkin yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zimana. Mudah-mudahan dengan kehadiran antum semua menambahkan keberkahan dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Saiful Anas, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi fadlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal imani. Bismillah, sebelumnya kita mulai membaca kitab Qadrul Ghaith ini dengan diawali dengan bacaan basmalah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, milik Allah. Alladzi yang hadana, menunjukkan kita lil islami, kepada Islam, wal imani, dan iman. Wa khassa ba'du ibadihi bit ta'ati, wa khassa, dan menentukan ba'du ibadihi, sebagian daripada hamba-hambanya Allah, bitta'ati, untuk taat kepada Allah, wa ba'duhum, dan mengkhususkan sebagian lagi bil isyani, dengan kemaksiatan. Wa salatu wa salamu, dan salawat salam itu semoga ala afdalir rusuli, tetap tercurah kepada paling utama-utamanya utusan sayyidi waladi Adam, yakni pemimpinnya anak Adam, beliaulah Sayyidina Muhammadin wa alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa azwajihi, dan para
istrinya, wa dzurriyyatihi dan keluarganya, adada ma jara bihil qalam, selama qalamnya Allah selalu menulis. Jadi selalu terus menerus. Amma ba'du fayaqulu murtakibudz dzunubi Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i akan berkata, yakni seorang murtakibudz dzunub, ini adalah kata-kata murtakibudz dzunub itu adalah seorang kata-kata yang sangat-sangat luar biasa tawadhu'nya, seorang yang mulia mengakui dirinya bahwa murtakibudz dzunub, murtakib itu bertumpuk-tumpuk bersusun-susun apanya, adzunub, dosanya. Siapakah dia? Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Hada syarhun, kitab ini adalah syarah keterangan daripada an masail Syekhil Imam Abil Laits Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Ma'ruf bil Imam Al-Huda Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqandi, menerangkan atau mensyarahi daripada karangan kitab Syekh Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi. Abul Laits As-Samarqandi punya kitab kecil berbentuk tanya jawab doang. Kalau orang dulu tanya jawab itu sekarang jadi kita. Kalau kita tanya jawab jadi fitnah. Kalau ulama dulu tanya jawabnya aja jadi kita. Dipakai sampai sekarang kita orang jadi ilmu. Orang dulu tanya jawabnya jadi ilmu. Kita tanya jawabnya sekarang jadi fitnah. Bedanya. Ya Allah, ya Allah. Jadi Syekh Nawawi mensyarahi daripada kitabnya Syekh Abul Laits As-Samarqandi, yang dimana yusahu ma'aniha wa yushayyadu mabaniha, yang menjelaskan, menerangkan makna-maknanya daripada kitab karangan Abul Laits As-Samarqandi dan menguatkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam kitabnya Abul Laits As-Samarqandi. Wa sammaituhu, dan aku menamai kitab tersebut Qatrul Ghaifi, kitab Qatrul Ghaif fi syarhi masaili Abul Laits, dalam menerangkan atau mensyarahi masalah-masalah kitabnya Abul Laits As-Samarqandi. Wallah, dan kepada Allah as'alu, saya meminta, berdoa, an yanfa'a bihi, agar supaya kitab tersebut memberikan manfaat kullaman, kepada setiap orang talgahu, yang membacanya, yang menelaahnya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, wa ayyaj'alahu, dan semoga Allah menjadikannya khalisan liwajhil karim, menjadikan semata-mata menjadi satu tujuan untuk menuju liwajhil karim, kepada Allah yang maha karim. Innahu, sesungguhnya Allah itu ar-raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pendahuluan dari Syekh Nawawi. Berikutnya kitab aslinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 2 menit insyaallah, 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalah. Bismillahirrahmanirrahim, ada di situ ismul jalalah, ada lafzul jalalah Allah. Itu laisa bimushtaqin wala manqulin, bukan berbentuk isim mushtaq, bukan berbentuk isim manqul. Ini kalau bahas mushtaq manqul nanti panjang ceritanya, jadi itu urusan nahwu shorof. Mushtaq itu gampangannya isim yang terbentuk dari bentukan kata-kata lain sehingga menjadi kalimat isim. Jadi dari kata huda menjadi hadi, jadi nama hadi. Wala manqul, dan bukan isim manqul. Bisa isim yang menunjukkan berbagai bentuk nama tempat, nama benda, nama lain sebagainya untuk menunjukkan satu makna, dan situ digunakan untuk menunjukkan nama yang lain. Bukan seperti itu. Misalnya kelapa digunakan untuk menunjukkan satu benda yang berwujud seperti itu, hijau, terus dalamnya ada airnya, ada kelapanya, dan seperti itu dinamakan kelapa. Bisa digunakan untuk menjadi nama tempat, kelapa gading, ya kan? Kelapa dua, ya bisa jadi, itu namanya manqul. Allah bukan berbentuk isim manqul, bukan berbentuk isim mushtaq.
Al ada kalimat al di situ. Al-Rahman, Al-Rahim. Fihi zaidatun lazimatun. Al di situ adalah al zaidah lazimah, bukan la li ta'rif, bukan alif lam ta'rif. Bal wudi'a kadzalik, bahkan alif lam itu hanya diletakkan seperti itu saja. Wa huwa ismun jami' dan lafzul jalalah itu ismun jami', satu isim yang mengumpulkan di jami'i asma'illahil husna, yang mengumpulkan semua asma-asma'al husna. Jadi lafzul jalalah itu di mana menunjukkan bahwa semua asma-asma Allah al-husna di situ berkumpul di lafaz tersebut, lafzul jalalah. Wa sifatuhul ulya, dan sifat-sifat lafzul jalalah al-ulya yang tinggi. War-Rahman, kemudian yang kedua ada lafaz ismur ar-Rahman. Maknanya katsirur rahmah. Rahman di situ banyak rahmatnya. Bin ni'amil azimah, dengan nikmat-nikmat yang agung. Sedangkan war-Rahim katsirur rahmah bin ni'amis saghirah. Banyak rahmatnya dengan nikmat-nikmat yang kecil atau nikmat-nikmat yang tertentu saja. Bahkan kalau dulu kita di pesantren memaknai Ar-Rahmani yang maha belas kasih di dunia dan akhirat, War-Rahim, Ar-Rahim, zat yang maha belas kasih di akhirat saja. Jadi yang mendapat rahimnya Allah itu hanya orang yang selamat di akhirat. Hanya orang yang tertentu saja yang selamat di akhirat. Kemudian wa takhsisul tasmiyah, dan mengkhususkan penamaan bihadhil asma, dengan asma ini agar supaya li'alamal arif, supaya orang yang arif bijak, orang yang bijak itu mengetahui annal mustahiqqa, bahwa sesungguhnya yang paling berhak, annal mustahaq, sesungguhnya yang paling berhak bi ayyusta'ana bih, untuk dimintai pertolongan fi jami'il umur, dalam semua perkara, adalah Allah. Ar-Rahman, zat yang maha banyak rahmatnya, yang agung, yang rahmat yang agungnya sangat banyak sekali. Maka kalau kita minta, ya mintanya kepada Allah. Itu kenapa kok Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim? Dia kita kalau mintanya kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Li'alamal arif bi ayyasta'ana bihi fi jami'il umur wa huwal ma'bud, dan dialah yang berhak, yang paling berhak disembah. Al-haqiqi, secara hakiki. Mu'tiyan ni'ami, dan yang memberikan kenikmatan. Makanya di surat Al-Fatihah saja mintanya kita itu siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Karena banyak itu belum tentu nikmat, kaya itu belum tentu nikmat. Kita minta kaya tapi belum tentu merasakan nikmatnya kaya. Makanya minta nikmat, walaupun sedikit tapi nikmat. Banyak belum tentu bisa nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, karena yang sudah merasakan kenikmatan itu adalah orang-orang yang telah dikhususkan oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di situ dan seterusnya. Kemudian qala bi jamil umur wa ta'amul hakim wa ni'am kullaha jaliliha wa hadiriha, yang memberikan nikmat, baik itu nikmat yang nikmat yang besar ataupun nikmat yang terasa hanya kecil, semuanya itu Allah yang memberikan nikmat. Hatta satu helai bulu saja itu nikmat, walaupun terkesan hakir, terkesan hanya cuma ringan saja itu nikmat, tapi luar biasa. Coba kalau ini satu bulu alis saja ini, subhanallah, ini cuma dikasih Allah itu tumbuhnya cuma segini-segini aja, nikmat. Kalau mau kita tafakur, coba nih kalau dulu alis nih numbuhnya sampai segini-segini gitu kan, kita nggak sempat memotong, repot nih. Ada tamu assalamualaikum, kita harus begini dulu, waalaikumsalam siapa? Repot, nikmat. Agak, belum lagi bulu hidung, numbuhnya sini-sini aja kan, ada bulu hidung segini gitu kan, belum ada. Allah ngasih nikmat bulu hidung satu helai aja itu sudah luar biasa. Jaliliha wa hakiriha. Wa inna maftatahal musannif, dan sesungguhnya musannif memulai membuka kitabahu, kitabnya hada, kitab ini bil basmalati, dengan ucapan basmalah, karena alasan iktidaan bil kitabis samawiyah, karena mengikuti kitab-kitab samawi. Wa amalan bil ahaditsil marwiyah, dan mengamalkan hadis-hadis yang mutawatir yang telah diriwayatkan dari
para rawi yang terpercaya, kama seperti hadis ruwiya yang telah diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza katabal abdu, ketika seorang hamba menulis bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim fi lawhin, pada satu papan, au fi kitabin, atau pada satu kitab, fa innahu tuktabu lahul malaikatu al ajra, bahwa sesungguhnya malaikat menulis untuk orang yang menulis basmalah tadi pahala. Wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampun kepada orang tersebut, maka madzalikal ismu fil lauhi au fil kitabi, selama tulisan bismillah itu masih tertulis di papan atau kitab tersebut. Jadi misalnya kita punya kitab, kita punya buku, kita tulis basmalah di situ, itu malaikat memintakan ampun dan memintakan pahala untuk kita selama lafaz tulisan tersebut masih ada di kitab tersebut. Maka dengan alasan tersebut, dengan iktidaan di kitab Islamawiyah dan dengan mengamalkan hadis-hadis marwiyah, beliau menulis dan memulai susunan kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wal afu minkum, insyaallah berikutnya kita sambung. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pembukaan doang itu daripada kita terus dari guru kita Da'imullah Ustaz Saiful Anas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi mengenai daripada baru bismillahirrahmanirrahim doang, ya, mengenai bismillahirrahmanirrahim itu udah harusnya udah panjang, ini disingkat sama beliau, ya nggak mau ya. Tadi kita buka singkat, nih mau juga singkat juga nggak mau. Wah curang ya. Artinya pasal besok alhamdulillahirabbil alamin ya Ustaz ya. Tuh ada tadi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur katsiran, jazakumullah khairan jazaa kepada guru kita Ustaz Saiful Anas yang sudah membawakan daripada membuka daripada suatu kitab karangan daripada Abilais. Ya, Abilais adalah Syarah Imam Nawawi. Syarah Imam Nawawi ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat untuk kita, amin ya rabbal alamin. Afdhalul mabudu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب فانفعنا ببركتهم وحسن برحمتهم وعافيتهم في ذرياتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وأهلنا حسن برحمتهم وعافيتهم في ذرياتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد خير الحكيم وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة سر كل حوى واستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع بذلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل صوني صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عدالة شي صحبي والحمد لله في البيع والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.